Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, di berbagai belahan dunia, tak sedikit umat Islam yang mengalami penindasan. Bahkan mereka harus terusir dari tanah kelahirannya. Berat memang, tapi sahabat yang dicintai Allah, Islam datang untuk memberi kemudahan, bukan untuk menyulitkan. Bahkan Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak akan memberi beban kepada seseorang di luar kesanggupannya. Allah juga menjanjikan pembelaan dan pertolongan kepada mereka yang tetap tawakal dan bersabar. Caranya adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar para penganiaya mendapat peringatan dari Allah sehingga mereka tidak lagi berbuat zalim. Ketika dia berdoa, maka apa yang dia doakan itu akan menjadi senjata yang tak ternilai dahsyatnya. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan masalah doa. Ketika ada seorang hamba bertanya, bagaimana posisi seorang hamba kepada Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa hamba-hambaku yang berdoa ketika dia berdoa. Dan ternyata Nabi SAW juga sudah menegaskan ada beberapa doa yang tidak akan tertolak. La turad, tidak tertolak. Salah satunya adalah da'watul madlum. Doanya orang yang terzalimi. Ketika dia terzalimi, maka doanya laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada doa antara dirinya dan Allah itu penghalang, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa akan menjadi senjata yang ampuh dalam melawan kekejaman dan kezaliman. Orang-orang yang berbuat zalim dan penganiaya seharusnya takut terhadap doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang mereka zalimi, karena Allah telah menjanjikan untuk mengabulkan doa orang-orang yang teraniaya. Allah tidak akan membiarkan orang yang teraniaya terus-menerus dalam penderitaannya, selain akan mengabulkan doa-doanya. Allah juga akan mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas oleh orang zalim, sementara orang-orang zalim yang telah menganiaya pasti akan mendapatkan balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42. Banyak orang mengatakan, apalah artinya doa? Salah. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka yang perlu untuk kita perkuat adalah bagaimana kita mampu memperkuat doa kita. Satukan doa kita. Doa sahabat kita di Palestina dan doa kita di Indonesia. Ketika bertemu di arsy Allah, Allah akan berikan ijabahnya. Begitu juga ketika kita tertindas, sahabat yang dicintai Allah. Kalau kita balikkan dalam kehidupan kita pribadi, maka di saat kita tertindas, di saat kita terzalimi, itu merupakan bahagian kebaikan sebenarnya yang Allah berikan mungkin bagi kita. Karena dengan kondisi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan agar doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berputus asa selama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita, karena kebersamaannya akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Berdoa bukan hanya kebutuhan seorang muslim di saat-saat sulit saja, namun doa juga merupakan perintah dari Allah bagi seorang muslim. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Allah menyebut hambanya yang tak mau berdoa sebagai orang yang sombong. Jika Allah sudah menyebut demikian pada makhluknya, maka tak lain hanya murka dan amarah Allah lah yang akan kita dapat. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka dia akan marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai seorang muslim, berdoalah, mintalah, dan mohonkanlah segala sesuatu yang kita inginkan kepada Sang Maha Kuasa dan Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ujian Allah pasti ada bagi setiap hambanya. Namun yang pasti sebagai muslim, kita tak boleh berputus asa akan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Yakinlah, Allah Maha Pengasih dan Pemurah bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah menjanjikan siapa saja yang memohon padanya akan dikabulkan. Namun ada yang doanya langsung dijawab dan ada juga yang belum terjawab. Bahkan tak sedikit pula yang jawaban doanya tak sesuai harapan. Kisah di zaman Rasulullah juga bisa kita petik pelajaran. Di Mekah pada masa awal dakwah Rasulullah SAW, beliau sering dianiaya oleh orang-orang musyrik Quraisy. Bahkan pada suatu hari, ketika Rasulullah sedang bersujud di depan Ka'bah, datanglah sekelompok orang Quraisy yang dipimpin Uqbah bin Abi Mu'aidh. Mereka lalu meletakkan isi perut bangkai onta di punggung Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendoakan mereka yang telah menzaliminya. Beliau meminta agar Allah memberikan hukuman kepada kaum Quraisy yang pongah. Diriwayatkan 13 tahun kemudian barulah doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah. Dan pada peristiwa Perang Badar, kelompok orang Quraisy yang telah menganiaya Rasulullah pun dilemparkan ke dalam Qalib Badr, yaitu sumur tua tempat pembuangan bangkai di Badar. Ada kalanya doa yang diucapkan begitu cepat dikabulkan, ada yang harus menunggu lama, dan ada pula yang tidak kunjung dikabulkan hingga akhir hayatnya. Apa saja yang dapat menunjang agar keinginan kita tercapai? Satu, ketika kita menginginkan bahwa doa kita itu diijabah, maka kita harus mampu untuk melihat pakaian di saat mereka kenakan saat ihram mereka putih. Maka ketika kita ingin doa kita itu diijabah, maka putihkanlah jiwa kita, putihkanlah hati kita, putihkanlah segala sesuatu yang memang harus disucikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Bagaimana kita memperhatikan makanan kita, bagaimana kita memperhatikan minuman kita, bagaimana kita memperhatikan segala macam apa yang Allah berikan dari rizki dalam setiap kesempatan kita. Jangan sampai ada yang haram yang masuk dalam rizki kita yang kita bawa pulang ke rumah. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi racun dari doa-doa kita yang membuat sulit sekali untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, bacalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan umul kitab atau induk dari Al-Quran. Ayat ke-5 surat Al-Fatihah berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan memperbanyak zikir, membaca istighfar, membaca ayat kursi, membaca Asmaul Husna, membaca salawat Nabi, dan membaca surat Yasin juga dapat membuat doa kita menjadi mustajab. Semoga dengan selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.